Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tentunya saya di sini, saya sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi pada hari ini. Langsung saja ke materi, yaitu tentang pengembangan sistem ujian sumatif dilengkapi screen motor monitoring untuk membangun kemandirian asesmen siswa SD. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Talita. Baiklah, yang pertama itu saya akan menjelaskan latar belakang dari proposal yang kami susun. Nah, di era digital seperti sekarang, banyak sekolah sudah mulai menggunakan ujian berbasis komputer atau yang dikenal dengan CBT, Computer Based Test. Ini merupakan langkah maju dalam dunia pendidikan. Namun, muncul tantangan baru, yaitu masalah kejujuran saat ujian. Berdasarkan penelitian pada tahun 2021, lebih dari 70% mahasiswa mengaku pernah menggunakan bantuan dari luar seperti membuka Google atau bertanya ke orang lain saat mengerjakan ujian daring. Nah, meski data ini dari mahasiswa, pola yang sama juga ditemukan pada siswa SD yang ujian secara daring tanpa pengawasan. Di Indonesia sendiri itu sejak tahun 2021 ada program ANBK yang biasa dikenal dengan Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang menuntut siswa untuk mengerjakan ujian secara jujur dan mandiri di depan komputer. Nah, tapi kenyataannya banyak sekali SD siswa sekolah dasar yang belum mempunyai alat ataupun sistem yang untuk memastikan siswa ini benar-benar mengerjakan sendiri. Nah, dari situlah muncul kebutuhan solusi, yaitu sistem ujian yang dilengkapi dengan fitur screen monitoring teknologi yang bisa memantau layar siswa secara otomatis yang dirancang khusus dan mudah digunakan oleh siswa SD. Baik, selanjutnya itu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, dari latar belakang tadi itu kami merumuskan dua pertanyaan. Nah, yang pertama itu bagaimana kelayakan teknis sistem ujian sumatif berbasis web yang dilengkapi dengan fitur screen monitoring untuk siswa SD. Yang kedua itu bagaimana dampak penggunaan sistem screen monitoring terhadap kemandirian siswa dalam menyelesaikan ujian tanpa bantuan orang luar. Nah, ada tujuan penelitiannya itu yang pertama mengembangkan dan menguji kelayakan teknis sistem ujian sumatif berbasis web dengan screen monitoring sesuai dengan karakteristik siswa SD. Nah, yang kedua itu menganalisis dampak penerapan sistem screen monitoring terhadap peningkatan kemandirian asesmen siswa SD. Nah, yang ketiga itu menghasilkan prototipe yang dapat diimplementasikan secara operasional sebagai alternatif pengawasan ujian daring. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi kami pada hari ini, yaitu kajian teori. Yang pertama adalah ujian sumatif, asesmen akhir periode pembelajaran ASTS dan ASHS, kurikulum merdeka, integritas, pelaksanaan sama dengan validitas hasil. Nah, ini adalah ujian yang dilakukan di akhir periode pembelajaran seperti ujian akhir semester dalam kurikulum merdeka. Kita mengenalnya sebagai ASTS dan ASHS. Hasil ujian ini hanya valid jika prosesnya jujur dan tidak ada kecurangan.
langsung. Yang terakhir ada self-regular learning. Nah, self-regular learning atau SRL atau kemandirian belajar teori dari Zimmerman 2002. Teori ini mengatakan bahwa siswa yang mandiri mampu merencanakan, memantau, dan mengevaluasi belajarnya sendiri dalam konteks ujian. Artinya siswa mengerjakan soal berdasarkan kemampuan sendiri tanpa bergantungan pada orang lain. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan R&D Board and Go. Skala kecil Sugiono 2019. Yang kedua itu ada ahli validator, 2 dosen PT plus 3 guru SD praktis. Yang ketiga ada subjek uji coba, 30 siswa kelas 5 sampai 6 SD Mitra. Yang terakhir instrumen lembaran validasi ISO, LKAS 24 butir, wawancara. Nah, teknik pengumpulan data, studi dokumentasi, kajian literatur dan kebijakan ANBK. Yang kedua itu ada angket AIKAS, skala Likert 4 poin 24 butir. Yang selanjutnya observasi, lembar observasi ujian, lembar observasi proses ujian. Yang keempat ada validasi ahli, lembar ISO atau IEC 2025-010. Yang selanjutnya ada wawancara semi terstruktur siswa dan guru. Yang terakhir ada analisis log sistem otomatis step durasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada rancangan pembahasan dan alur penelitian. Nah, yang pertama itu ada studi pendahuluan, yaitu observasi, wawancara, kajian literatur, dan analisis kebijakan ANBK. Nah, yang kedua ada perancangan sistem, yaitu arsitektur web, HTML atau JS plus Node.js atau plus MySQL fitur tag detect screenshot lockdown. Yang ketiga ada produk awal, yaitu prototipe antarmuka, ramah SD atau font besar, navigasi sederhana, interupsi visual. Nah, yang keempat ada validasi ahli, yaitu penilaian 2 ahli media plus 3 guru, target skor kurang lebih besar 80% atau ISO atau yang kelima ada uji coba operasional, yaitu 30 siswa kelas 5 dan 6. Desain with subject content balance. Yang keenam ada pengukuran dan simpulan, yaitu ICAS, Predpos, Pilot, Text, Dematic, analisis, wawancara, dan triangulasi log. Baik, selanjutnya ada temuan yang diharapkan dan keterbatasan. Temuan yang kami harapkan yang pertama ada kelayakan teknis serta validasi ahli lebih besar 81% pada semua aspek ISO atau E 25010, fungsionalitas, kendala dan penggunaan. Kemudian ada efektivitas SRL, peningkatan
signifikan ICAS antara sesi tanpa monitoring PS dengan screen monitoring. Kemudian yang terakhir ada persepsi pengguna. Respon positif siswa dan guru terhadap kemudahan penggunaan sesuai prinsip TAM. Buka kurung DAPIS 1989 tutup kurung. Kemudian keterbatasannya. Skala kecil satu sekolah itu 30 siswa. Generalisasi terbatas. Kemudian keterbatasan selanjutnya infrastruktur jaringan internet sekolah yang dapat mempengaruhi performa sistem. Yang terakhir ada desain within subjek yang berpotensi dapat menimbulkan efek belajar yang dikendalikan dengan counterbalancy. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini kita akan memasuki sesi kesimpulan dan implikasi. Produk inovatif sistem ujian sistematik berbasis web dengan screen monitoring dirancang khusus untuk karakteristik kognitif siswa SD. Kontribusi SRS sistem berpotensi meningkatkan indeks kemandirian asesmen AIKAS secara terukur dan objektif.